Mereka jadi terkenal sebagai penjahat berdarah dingin yang gak ragu buat ngebunuh siapa aja, termasuk petinggi polisi. Kalau Bonnie dan Clyde ini udah ngebunuh 13 orang in total. Clyde ini minta rekan tahanannya yang lain untuk motong 2 jari kakinya pakai kapak, tapi sayangnya rencananya itu agak berantakan dan Bonnie malah ketinggalan. Untuk pasangan normal zaman now, ngedate biasanya akan diisi dengan nyobain kafe baru, olahraga, ataupun piknik ala-ala di taman kota. Tapi pasangan agak lain bernama Bonnie dan Clyde memilih kegiatan ngedate kriminal, yaitu robbing alias merampok. Nah, saking terkenalnya kisah ini, ada banyak sekali karya yang terinspirasi dari Bonnie and Clyde. Salah satunya adalah lagu dari Beyonce dan Jay-Z dengan judul Bonnie and Clyde. Nah, how come ada pasangan yang lebih suka ngerampok dibandingin brunch kekinian? Well, Bonnie Elizabeth Parker dan Clyde ini adalah couple in crime yang tinggal di US. Bonnie lahir di Oktober 1990 di Rowena, Texas, dan besar di Dallas dengan kondisi ekonomi yang tidak terlalu baik karena ibunya hanyalah seorang tukang jahit biasa. Tapi walaupun begitu, Bonnie di sekolah cukup berprestasi. Dia bikin berbagai karya puisi dan sastra dan bercita-cita ingin menjadi artis atau pelaku seni. Nah, perawakan Bonnie ini mungil dan cantik, bikin teman sekelasnya yang namanya Roy jatuh cinta. Bonnie yang bucin sampai bikin tato Bonnie and Roy dengan gambar hati yang nyambung gitu di pahanya. Mereka akhirnya menikah, tapi ternyata pernikahannya sayangnya nggak langgeng karena Roy ini melakukan KDRT di tahun 1929. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah karena Roy akhirnya masuk penjara atas kasus kekerasan. Dan Bonnie akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumahnya di Texas. While Clyde, dia ini lahir di Ellis Country di tahun 1909. Dia anak kelima dari 7 orang bersaudara dan sayangnya kondisi keluarganya pun tidak terlalu baik. Nah, kalau Clyde ini dari kecil memang udah jadi kriminal. Karena bahkan pas kecil, dia dan kakaknya yang bernama Buck Barrow ketahuan mencuri 1 truk kalkun dan ditahan di kepolisian West Dallas. Walaupun udah ditahan beberapa minggu dan bolak-balik penjara, Clyde ini nggak kapok untuk melakukan kriminal. Cuma ya walaupun dia kriminal, dia tetap masih punya mimpi sebenarnya. Dia bahkan sempat daftar untuk jadi Angkatan Laut Amerika, tapi ternyata ditolak karena efek penyakit malaria dan juga sakit kuningnya. Nah, ada banyak versi gimana Bonnie dan Clyde ketemu. Tapi menurut buku autobiografi berjudul The True Story of Bonnie and Clyde, mereka berdua itu ketemu tanggal 5 Januari 1930 di rumah Carl Rains Clyde, salah satu temannya Clyde di West Dallas saat Clyde lagi bantuin temennya ini yang ngalamin patah tulang. Dan mereka akhirnya saling suka, ketemu dan juga pacaran. Untuk kedua kalinya, Bonnie ini menjadi bucin dan siap ngikutin Clyde kemanapun. Cinta dan kebucinan ini ternyata nggak membuat Clyde jera. Dia tetap jadi kriminal karena di tahun 1930, Clyde ini tertangkap atas pencurian mobil. Bonnie yang bucin tetap ngunjungin Clyde di penjara, bahkan ngebantu dia keluar dari penjara tapi dengan cara nyelundupin senjata api. Seminggu setelahnya, Clyde ini ketangkap lagi dan dikirim ke penjara East Thumb Prison Farm. Tapi di sana dia malah makin brutal karena dia ngelakuin pembunuhan dan penghilangan nyawa. Awalnya dia membunuh tahanan yang suka melakukan tindakan asusila ke dia dengan potongan pipa. Tapi walaupun udah brutal, dia ini nggak mendapatkan hukuman tambahan. Nah, lalu pernah juga dia mau ngehindar dari kerja paksa di ladang. Nah, ini tuh bagian dari program tahanan. Clyde ini minta rekan tahanannya yang lain untuk motong 2 jari kakinya pakai kapak yang bikin dia mendapat pembebasan bersyarat dari gubernur Texas dan dibebaskan karena ibunya ngajuin petisi pembebasan untuk Clyde. Nah, Bonnie dan Clyde ini ketemu lagi setelah lebih dari sebulan sejak Clyde bebas bersyarat. Bareng-bareng mereka mulai ngejalanin serangkaian kejahatan, mulai dari perampokan sampai pembunuhan yang berlangsung selama 2 tahun. Mereka juga ngebentuk geng yang dinamain geng Barrow, yang anggotanya ada Marvin Buck Barrow, yaitu kakaknya Clyde. Lalu ada Blanche Barrow, istrinya Buck, Weddy Jones, Henry Medvin, Raymond Hamilton, Joe Palmer, Rob Floods, dan juga S.G. Wheatley. Nah, Bonnie pertama kali ikut dalam perampokan ini di sebuah toko di Kaufman, Texas. Tapi sayangnya rencananya itu agak berantakan dan Bonnie malah ketinggalan. Sampai akhirnya ditangkap polisi. Nah, untungnya dia bisa dibebaskan karena buktinya nggak cukup kuat. Nah, sejak itu Bonnie ini terus ngekor Clyde buat ikut aksi perampokan yang makin lama makin brutal. Berita tentang mereka jadi headline di mana-mana. Dalam 2 tahun, geng ini udah merampok banyak tempat. Bank, toko, restoran, bahkan pom bensin di 5 negara bagian.
Texas, Oklahoma, Missouri, New Mexico, sampai Louisiana. Mereka jadi terkenal sebagai penjahat berdarah dingin yang gak ragu buat ngebunuh siapa aja, termasuk petinggi polisi. Nah, mereka selalu berhasil lolos dari kejaran polisi. Ini bikin aksi kejar-kejaran ini makin tegang. Pada 20 Maret 1933, polisi mulai menyebarin surat pencarian untuk Bonnie dan Clyde. Berharap mereka nggak bisa hidup tenang lagi. Tapi tanggal 29 Juli 1933 ada baku tembak sama polisi di Iowa dan Buck Barrow kena tembak parah. Sementara Blanche, dia ketangkep. Lalu di November 1933, Jones ditangkap di Houston, Texas sama sheriff. Nah, akhirnya di tanggal 22 November 1933, ada jebakan yang dipasang sheriff Dallas buat nangkep Bonnie dan juga Clyde. Tapi mereka berhasil lolos dari tembakan petugas. Masih berlanjut, tanggal 16 Januari 1934, Bonnie dan Clyde ini ngebebasin 5 tahanan dari penjara negara bagian Eastham di Waldo dan termasuk Raymond Hamilton. Nah, 2 penjaga ditembak sama narapidana yang kabur pakai pistol. Nah, salah satu yang kabur itu bernama Henry Medvin dari Louisiana. Nah, FBI ngelaporin kalau Bonnie dan Clyde ini udah ngebunuh 13 orang in total. Semua upaya buat nangkep Bonnie dan Clyde ini selalu gagal terus sampai akhirnya agen FBI nemuin hubungan antara keluarga Medvin sama lokasi-lokasi yang sering dikunjungin sama Bonnie dan Clyde. Nah, ternyata mereka itu suka mampir ke sana. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1934, polisi Texas Frank Hammer disewa untuk nangkep Bonnie dan Clyde. Dia bawa tim yang terdiri dari 6 orang dan mulai nyusun rencana buat nyergap mereka di Bienville Parish, Louisiana. Hammer sama timnya ini sampai di dekat Sales, Louisiana, karena mereka baru dengar kalau Bonnie dan Clyde ini mungkin bakal lewat jalan sepi itu. Timnya nyamar jadi pekerja yang lagi benerin jalan rusak, terus mereka siap-siap ngumpet di balik semak-semak dan nungguin kendaraannya. Gak lama setelah itu, mereka ngelihat mobil Ford V8 yang baru aja dicuri sama Bonnie and Clyde lagi melaju ke arah Bienville Parish. Mereka yakin banget kalau Bonnie dan Clyde ini lagi dalam perjalanan buat ketemu Henry Medvin di rumah keluarganya di Louisiana. Hammer dan timnya udah nyiapin rencana dan ngintai di sepanjang Louisiana State Highway dekat rumahnya Medvin. Mereka udah nunggu hampir 2 hari 2 malam, capek dan mulai kehilangan kesabaran. Hammer ini sempat mikir untuk batalin aja rencana ini. Tapi tiba-tiba tanggal 20 Mei 1934 ada mobil yang kelihatan seperti mobil curian melaju kencang ke arah mereka. Begitu mobil masuk jangkauan, 6 polisi itu langsung nembakin peluru dari senapan. Tembakan pertama berhasil ngenain Clyde dan Clyde meninggal di tempat. Mobil itu langsung menepi dengan Bonnie yang menjerit di dalam mobil. Polisi masih terus menembakkan peluru-peluru itu ke arah mobilnya Bonnie dan Clyde. Akhirnya mobil itu pun berisi 2 mayat dengan total 52 tembakan menembus tubuh Bonnie. Dan dipercaya 1/5 luka itu ditimbulkan oleh pengagum rahasia Bonnie Parker, yaitu seorang polisi muda bernama Ted Hinton. Setelah menjalani hidup bersama, akhirnya Bonnie dan Clyde dipisahkan oleh maut. Meskipun mereka ingin dimakamkan berdampingan, tapi ibunya Bonnie nggak setuju, jadi dia menguburkan putrinya di pemakaman Dallas yang terpisah. Sementara itu, Clyde dimakamkan di samping saudaranya yang bernama Buck, di bawah batu nisan dengan prasasti bertuliskan hilang tapi tidak dilupakan. Bonnie dan Clyde kemudian jadi ikon pop culture dan simbol dari era itu, berkat romantisme yang melekat pada kisahnya mereka berdua. Nah, itu dia tadi cerita dari pasangan kriminal terkenal yang akhirnya jadi ikon pop culture, Bonnie dan Clyde. Kalau kalian mau request cerita lainnya, boleh tulis di kolom komentar.